Sejak zaman dulu, manusia terus mencoba menemukan persenjataan dan juga amunisi atau peluru yang efektif untuk segera mengakhiri perang dengan cepat. Saat ini, manusia lebih mengandalkan timah panas yang ditembakkan melalui senjata api seperti pistol dan senapan. Selain ampuh untuk melawan banyak lawan, amunisi atau peluru tersebut juga ampuh dalam serangan satu lawan satu. Amunisi sendiri adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu, yang dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain guna merusak atau membinasakan. Sepanjang sejarah peperangan antar umat manusia, dunia mengenal berbagai amunisi atau peluru yang terkenal karena keampuhannya dalam merusak suatu target. Namun, ada beberapa jenis amunisi atau peluru yang diketahui sangat aneh, yang pernah dibuat oleh manusia. Dan ini adalah rangkuman peluru atau amunisi dengan bentuk paling aneh yang pernah diciptakan versi Gaza Media. Cuma mau ingetin nih saudara, sebelum masuk video selanjutnya, jangan lupa subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya saudara, agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya dari Gaza Media. Cikidot. Dragon's Breath. Sejauh ini, tidak semua jenis amunisi atau peluru dirancang untuk menembak orang. Beberapa di antaranya seperti amunisi bernama Dragon's Breath ini, digunakan untuk senapan dan lebih terlihat seperti sebuah kembang api atau piromaniak. Putaran senjata menggunakan amunisi berbasis magnesium yang ketika ditembakkan, akan memicu asam urat api yang bisa mencapai jarak 30 meter atau 100 kaki. Kelihatannya, amunisi ini benar-benar akan sangat luar biasa jika ditembakkan di malam yang gelap. Ini adalah salah satu contoh peluru atau amunisi yang memiliki kegunaan yang jauh dari kata bahaya. Namun, jika ditembakkan dari jarak yang cukup dekat, maka hasilnya orang yang terkena akan terbakar. Harpoon. Harpoon adalah salah satu rudal anti kapal yang dikembangkan dan diproduksi oleh McDonnell Douglas yang sekarang menjadi Boeing Defense, Space and Security. Harpoon sendiri biasa menggunakan radar homing aktif dan melesat tepat di atas air untuk menghindari pertahanan. Diketahui bahwa rudal Harpoon ini dapat diluncurkan dari pesawat sayap tetap seperti AGM-84, kapal permukaan seperti RGM-84, yang dilengkapi dengan pendorong roket berbahan bakar padat yang terlepas saat dikeluarkan dan kapal selam seperti UGM-84, yang dilengkapi dengan pendorong roket berbahan bakar padat dan dikemas dalam wadah untuk memungkinkan peluncuran di bawah air melalui tabung torpedo. Pada tahun 70-an, pihak Rusia berhasil mengembangkan APS, yaitu sebuah senapan serbu yang menembakkan Harpoon mini dengan sangat cepat. Peluru yang panjangnya mencapai 120 mm dan menggunakan kartrid MPS 5,66x39 mm ini, dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menembus air di sekitarnya tanpa mengorbankan terlalu banyak stabilitas atau jangkauan. Namun saat ini, APS dan amunisinya telah dihapus oleh senjata bawah air yang lebih modern seperti senapan amfibi ADS milik Rusia. Homing Bullets. Para peneliti dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat DARPA, berhasil menguji sebuah peluru pelacak yang bermanuver sendiri untuk mencapai target bergerak dari jarak jauh. Para peneliti pertama kali menguji Extreme Accuracy Tasked Ordnance atau EXACTO, yang secara konsisten mencapai target dari jarak ratusan yard. EXACTO sendiri adalah peluru kaliber 50 yang seukuran spidol dan digunakan dalam senapan sniper jarak jauh ataupun senapan mesin. Peluru pelacak EXACTO menggunakan sistem panduan optik waktu nyata untuk mengidentifikasi target dan menjaganya agar tetap terlihat. Amunisi atau peluru pelacak ini menggunakan semacam mekanisme onboard untuk mengontrol penerbangannya dan memperbaiki arah dalam waktu singkat saat mengudara. Sistem ini mengkompensasi cuaca, angin, pergerakan target dan faktor lainnya dengan setiap tembakan. Bahkan, seorang pemula yang tidak terbiasa dengan sistem dapat mengenai target yang bergerak dari jarak jauh menggunakan peluru satu ini. Selain itu, ada juga sebuah peluru pintar yang dapat langsung menargetkan sasarannya dan bernama Homing Bullets Over.
Peluru satu ini dilengkapi dengan sensor optik yang mengontrol satu set sirip mini di dekat ujung ekor peluru. Setelah target ditandai oleh laser dan peluru meninggalkan laras, maka sensor melacak titik laser akan mengirimkan sinyal ke sirip agar tetap di jalurnya dan mendarat dalam jarak 20 cm dari target. Ini adalah miniatur rudal jelajah Tomahawk berukuran saku yang akan mencari, menemukan dan membunuh apapun dalam jarak 1 mil. Diketahui bahwa peluru atau amunisi ini dapat mencapai target yang berjarak sekitar 2000 meter atau 1,2 mil. Anti-tank tear gas. Peluru anti-tank yang dirancang untuk menghentikan tank ini sebenarnya sudah ada sebelumnya dan dikembangkan kembali pada Perang Dunia II, pada saat Jerman mencoba mengembangkan senjata anti-armor portable. Salah satu senjata anti-tank tersebut adalah Panzerbuch C-38, yang didasarkan pada senjata Perang Dunia I, yaitu Mauser 1918 TGWH. Amunisi asli Panzerbuch C-38 adalah peluru penusuk lapis baja berujung baja yang diisi dengan kapsul gas air mata di ujungnya. Ide dari amunisi ini sendiri adalah untuk menembus baju besi tank dan gas air mata akan memaksa para kru tank untuk meninggalkan kendaraan tersebut. Diketahui bahwa amunisi satu ini tidak pernah benar-benar berhasil digunakan. Dalam tes uji cobanya, amunisi tersebut bisa menembus baju besi setebal 2,6 cm. Roket. Gyrojet adalah salah satu jenis senjata api unik yang dikembangkan pada tahun 1960-an, yang dinamai dengan metode menstabilkan proyektilnya secara giroskopik. Diketahui bahwa gyrojet menembakkan roket kecil yang disebut microjets yang memiliki sedikit recoil dan tidak memerlukan laras atau ruang berat untuk menahan tekanan gas pembakaran. Selain itu, kecepatan amunisi ini saat meninggalkan tabung sangat rendah, tetapi meningkat menjadi sekitar 1250 kaki per detik pada jarak 9,1 meter. Amunisi gyrojet mengambil sebongkah timah tembaga dan mendorongnya dengan roket. Alasannya adalah bahwa dorongan bertahap dan berkelanjutan dari motor roket akan mendorong selongsong ke jarak yang sangat jauh, yang bahkan tidak dapat dijangkau oleh pistol atau senapan kaliber besar sekalipun. Namun sayangnya, hal ini tidak berhasil karena amunisi roket mengandalkan sistem stabilisasi putaran yang sangat seimbang, dan menyebabkan amunisi ini melesat tidak menentu. Selain itu, amunisi ini juga sangat mahal dan berharga sekitar $200 per amunisi.